Baiklah, ada sebuah pertanyaan, penerima PKH yang sudah menjadi anggota 10 tahun, apakah masih pantas menerima bantuan PKH? Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana? Simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Aziz Video Official ya, channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau juga bantuan pangan tunai atau BPNT, atau tentunya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, alhamdulillah pada kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya sebuah pertanyaan dari video saya ya, yang terkait video sebelumnya, PKH ini dihapus dan sebagainya karena alasan ini. Nah, ada sebuah pertanyaan seperti ini, yang 10 tahun saja yang dihapus, biar adil, jadi usulan dari komen di bawah seperti itu. Nah, bagaimana terkait penerima bantuan PKH yang sudah 10 tahun dan bagaimana ketentuan dari Kementerian Sosial. Nah, nanti akan saya bahas secara tuntas di sini. Nah, moga-moga ya kabarnya pada kali ini tetap sehat selalu, bisa menjalankan ibadah puasa bagi muslim dan bisa sampai 1 bulan penuh. Nah, tentunya tetap moga-moga kita dapat diberikan rezeki yang halal dan juga tetap sukses selalu seperti itu. Baik, tentunya sebelum saya terangkan, yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ya. Dan yang mau bertanya, bisa share informasi atau bertukar informasi dengan saya, yaitu jangan sungkan-sungkan langsung komen saja di bawah. Terus yang ketiga, jangan lupa yang baru bergabung dukung selalu channel ini supaya semangat untuk membuat videonya, menginformasikan tentang info terupdate bantuan sosial, yaitu dengan apa? Subscribe dan tentunya nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload sebuah video. Nah, sehingga tidak ketinggalan tentang informasi bantuan sosial. Baik, langsung saya jelaskan. Ini sesuai dengan pertanyaan bagaimana 10 tahun kok masih dapat bantuan PKH. Nah, artinya ini sudah disampaikan seperti dahulu ya. Semoga PKH ini memang tujuannya untuk mengangkat derajatnya kita atau yang menerima bantuan PKH itu agar lebih mandiri dalam segi ekonomi, karena sudah dibantu pendidikan sekolahnya, dan bagi lansia juga dipenuhi oleh untuk menjaga kesehatan gizi dan sebagainya, baik anak usia dini ataupun sebagainya, yaitu dengan pemberian bantuan berupa uang seperti itu. Nah, bagaimana sih yang 10 tahun menerima bantuan PKH tapi kok tetap menerima? Nah, sebenarnya dalam aturan Kementerian Sosial itu bidikannya, ketika anggota PKH sudah mencapai 5 tahun itu sudah masuk dalam fase dikhawatirkan atau fase yang seharusnya sudah keluar dari program Keluarga Harapan. Tapi sebagai apa? Tapi tidak serta-merta ya, maksudnya tidak serta-merta kita langsung mengeluarkan, tapi tetap ada namanya prosedur dalam bagaimana melihat kondisinya, memverifikasinya, dan juga bagaimana kondisi ekonominya. Itu tugasnya dari pendamping seperti itu. Nah, tapi itu dari Kementerian Sosial, ketika sudah mencapai 5 tahun itu sudah menjadi bidikan agar segera keluar menjadi atau keluar dari keanggotaan atau kepesertaan PKH seperti itu. Karena apa? Itu kalau tidak segera itu menjadi passive income, jadi diberi bantuan tapi tidak ada perkembangan, jadi kan sia-sia. Artinya seperti itu. Nah, artinya di sini saya memberitahukan seyogyaknya ya, yang memang sudah mampu atau memang yang sudah lama itu ada namanya kesadaran diri pada dirinya. Kalau memang sudah memiliki yang lebih, rezeki yang lebih, itu tentunya ya langsung saja lapor pada pendamping. Nah, kita koordinasikan, kita cek dan sebagainya. Dengan keikhlasannya ada namanya graduasi mandiri atau graduasi mandiri sejahtera, karena sudah memiliki usaha seperti itu, sehingga punya keikhlasan untuk keluar dari program Keluarga Harapan. Nah, karena memang target ya, semisal saya beritahu bahwa tahun 2020 itu memang target dari kita itu 10%. Kalau penerima bantuan PKH 10 juta berarti kan 1 juta ya.
itu harus keluar target. Nah, untuk tahun 2021 ini dari pendamping sendiri terakhir dari Kemensos ya, itu adalah 30%. Jadi 3 juta akan sebagai target keluar dari program Keluarga Harapan atau PKH seperti itu. Jadi tentunya yang 10 tahun itu tetap menjadi perhatian. Nah, kalau memang sudah layak dan sebagainya itu sudah langsung di-cut oleh pendamping ataupun ketika sudah mampu seperti itu. Nah, tapi dalam perbaikan data kali ini itu memang ada salah satu aplikasi di DTKS di New DTKS ini ya. Ini memang ada namanya status atau verifikasi layak atau tidak layak. Jadi artinya kali ini memang pendamping memperhatikan dari pendamping PKH ataupun dari pendamping TKSK terkait pendamping sembako dan juga lain sebagainya atau desa ya. Itu namanya di New DTKS itu ada aplikasi, ada fitur layak atau tidak layak. Nah, ini buat verifikasi ketika nanti kalau tidak layak otomatis pada tahap selanjutnya itu akan tidak cair. Nah, semisal kali ini pada April penentuan pada tanggal 30 ini tetap tanggal 25 kemarin ya untuk verifikasi itu memang sudah teliti layak dan tidak layaknya dari pendamping masing-masing. Nah, otomatis yang nantinya tidak cair ini sebagai pertanyaan. Satu, apakah memang NIK-nya tidak padan atau memang masih ada bermasalah dengan Dukcapil, atau kedua memang sudah layak dan di aplikasi DTKS ini sudah diberikan tidak layak menerima bantuan sosial. Jadi itu pertanyaan seperti itu. Jadi kalau memang Mei ketika PKH ataupun PKH mungkin Juli ya nanti ya, ataupun BPNT kok tidak cair, nah otomatis bisa dipertanyakan. Nah, ditanya satu, apakah itu memang murni tidak layak atau keluar dari PKH, atau memang ada permasalahan terkait NIK yang tidak padan dengan Dukcapil seperti itu. Jadi itu ya. Jadi informasi tentang 10 tahun itu memang sudah saatnya menerima bantuan. Tidak menerima bantuan karena memang ketika pemerintah memberikan bantuan kok tidak ada perkembangan segala ekonomi dari masing-masing seperti itu. Jadi saya sarankan sebagai penerima bantuan PKH kalau memang sudah layak atau mampu, nah itu segera saja lapor pada pendamping. Karena memang saya juga maklumi pada kali ini memang kita terkena pandemi COVID-19 ya, dalam segi pekerjaan juga masih kurang dan juga penghasilan income-nya sudah berkurang, jadi otomatis masih tertanam dalam diri masih ingin menerima bantuan. Dan saya kira maksudnya begini, ketika menerima bantuan di sini kan saya beri penjelasan juga. Ini buat kita saja. Ketika sudah kerja ya jangan sampai daftar prakerja seperti itu. Itu fenomena kita saja. Nah, memang sudah bekerja jangan sampai daftar prakerja. Dan ketika ada bantuan BPUM, nah semisal itu besar-besaran atau berkerumun mendaftar atau memberi daftar mempunyai usaha seperti itu. Artinya ya kalau memang itu sejujur-jujurnya saja, jangan sampai ikut-ikutan karena ingin memperoleh bantuan sosial seperti itu. Jadi itu ya informasi terkait bagaimana pertanyaan 10 tahun kok masih jadi anggota PK, ya dihapus saja, yang baru kok dihapus kan seperti dalam thumbnail saya nanti beritakan dari pertanyaan dari video-video saya sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa saya sampaikan, moga-moga bisa dipahami, jangan sampai di skip sehingga paham dan tidak gagal paham artinya kalau ditonton sampai habis. Dan jika memang dikira penting, jangan lupa untuk di-share di media sosial, baik itu Facebook, grup, WhatsApp ataupun Instagram, sehingga yang menerima informasi ini bisa paham terkait bantuan sosial. Dan tentunya tetap dukung channel ini ya. Dan yang sudah subscribe tapi belum nyalakan lonceng, tetap nyalakan loncengnya sehingga mendapat notifikasi dari ketika saya upload video. Mungkin itu ya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.